kita mau bikin ramuan untuk yang sakit kista, teman-teman. Kalau Dina itu punya anak gak susah keturunan. Punya keturunan susah, soalnya Itu bisa dicegah sih kista itu, Kang? ya insya Allah pakai ramuan asal rutin gitu. Kalau buat kista itu banyak sih ramuan. Oh, apa aja itu, Kang? Yang bagusnya itu Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Nah, di video kali ini kita mau bikin ramuan untuk yang sakit kista, teman-teman. Dan ramuan ini saya yang dapatkan di daerah Sukanyiru, Kabupaten Sumedang. Jadi ada seorang penderita kista, dia tidak bisa berobat ke dokter dan ke operasi ya, karena keterbatasan biaya. Akhirnya bikin ramuan, dan ramuannya tersebut ternyata manjur untuk mengobati sakit kistanya. Dan sekarang saya berkomunikasi atau ngobrol dengan Kang Med, bagaimana ramuan-ramuan ini apakah benar untuk mengobati kista. Dan langsung saja kita terhubung dengan Kang Med. Assalamualaikum Kang Med. Waalaikumsalam. Nah, ini Kang Med ini seorang pakar jamu Jawa Barat, juara kedua, tapi bisa menguasai berbagai jenis bahan alami untuk pengobatan tertentu, pengobatan tradisional, kurang lebih seperti itu ya Kang Med. Iya. Nah, buat teman-teman juga yang nonton video ini sampai selesai, saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya yang sedang bekerja, mudah-mudahan rezekinya lancar, banyak, berlimpah, juga berkah, dan setiap urusannya dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, comment, and share, atau bagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kang Med, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, ini kelanjutan video sebelumnya teman-teman, dari jamu kuat dan penghasilan Kang Med selama dari berbagi pengetahuan tentang minyak oles ajaib untuk memperbesar dan memperpanjang. Kemarin Kang Med ada orang Australia beli minyaknya. Sudah jauh. Australia. Bulan Oktober atau awal November dia beli 2 botol. Iya. Nah, baru 2 hari yang lalu beli lagi 3 botol. Mudah-mudahan ke depannya banyak yang beli lagi lah. Amin ya rabbal alamin. Belum lagi saking baiknya Pak Januar, namanya, dari Australia, Kang Med. Itu aslinya sih dari Surabaya. Beliau tahu saya punya anak, punya momongan, dan ngasih uang juga gitu buat beli susu. Udah rezekinya si Ade ini. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita lanjut ke penyakit kista. Kang Med, saya pribadi belum tahu itu yang namanya kista. Kista itu apa sih Kang Med? Kalau penyakit kista itu, kalau Dina itu punya anak gak susah keturunan. Punya keturunan susah, soalnya kalau kista itu kan head kurang lancar. Sebenarnya itu. Iya. Kan kalau kita mah penyakit kista, badannya itu kering, kurus. Oh gitu ya. Ternyata kista itu berbahaya juga ya. Disebut bahaya, nggak bahaya sih. Oh, kenapa tuh? Bahayanya ya punya keturunan susah gitu. Jadi badan kering, kurus. Luar biasa, ternyata sampai gejala-gejalanya ini Kang Med tahu. Tapi sakit pastinya ya? Ya sakit. Itu berupa daging jadi atau apa sih kista itu Teh Kang? Bukan. Itu berarti ada di daerah kemaluan. Di rahim. Di rahim. Oh.
Ada kista penyakit yang tumbuh di rahim. Kalau saya baca di artikel katanya itu daging yang tumbuh katanya gitu. Tapi di rahim. Iya, Dan di itu rahim. bahayanya bisa tidak punya Iya, anak. jadi Karena kalau head kurang sedang lancar. kehalangan lah gitu. Oh, kehalangan. Kan head kurang lancar itu. Itu bisa dicegah sih kista itu, Kang? Ya insya Allah pakai ramuan asal rutin gitu. Kalau buat kista itu banyak sih ramuan. Oh, apa aja itu, Kang? Yang bagusnya itu mahkota dewa. Mahkota dewa. Mahkota dewa bagus sekali itu. Itu mahkota dewa aja atau ada campuran yang lain? Ya banyak campuran yang biasa. Cuman itu mahkota dewa memang bagus tuh buat itu yang bahan utamanya gitu ya, mahkota dewa. Selain mahkota dewa ada apa lagi tuh, Kang Med? Itu pakai kayu putih, pakai jahe merah tuh mah. Kayu putih, kayu manis. Kayu manis bukan kayu putih. Oh, ini bahan-bahan yang di depan gitu ya? Ini nih. Nah, coba diangkat dan sebutin itu bahannya apa aja, Kang Med. Nah, ini kayu manis nih. Coba diangkat yang tinggi. Nah, itu kayu manis. Oke. Kayu manis, terus apa lagi, Kang? Nah, ini sereh. Sereh. Oke. Terus yang ini jahe nih. Nah, ini jahe merah sih. Oh, yang bagus itu jahe merah. Karena gak ada, kita pakai jahe putih ya. Iya. Nah, yang sedang punya sakit kista itu dipakai aja, tapi dengan jahe merah. Terus apa lagi, Kang? Nah, ini kunyit. Kunyit, ya. Kalau orang Sunda itu koneng. Nah, itu yang bagus itu kunyit putih. Oh, kunyit putih. Warnanya putih berarti ya. Oh, iya. Itunya pohonnya sih kayak temulawak gitu. Cuman cuma putih kuning. Nah, terus ini nih jeruk nipis. Jeruk nipis. Oh, itu bahan-bahannya. Ada lagi? Cukup lah. Cukup segitu ya. Ya kalau bisa mah itu ada sih benalu. Benalu juga bagus. Itu dicampur dengan ini atau beda lagi? Campur saja sama. Oh, dengan ini juga bagus. Benalu apa itu? Yang itu suka di pohon. Oh, benalu apapun, nggak harus benalu teh. Bebas itu. Oh, yang benalu. Yang basah atau yang kering? Yang basah. Basah. Tapi karena nggak ada benalunya, teman-teman, kita pakai bahan yang ada aja. Ada aja gitu. Dan ini bahan-bahan ini saya dapatkan dari penderita kista yang sekarang berangsur pulih dan berbagi pengetahuannya tentang jamu untuk mengobati kista. Sayangnya narasumber yang ada di Sukanyiru Sumedang itu malu katanya, nggak mau di video. Ya udah, saya minta tolong aja ke Kang Med. Dan Kang Med juga mengakui bahan-bahan ini bagus untuk mengobati kista gitu ya. Banyak sih kalau buat kista mah. Gitu ya. Brokoli itu bagus. Oh, brokoli juga. Nah, terus selain dari bahan itu, kita juga harus nyiapin airnya juga ya. Iya. Airnya berapa gelas, Kang? Pokoknya 2 gelas, ntar bisa diambil jadi 1 gelas. 1 gelas. Oke lah, kalau gitu kita mulai aja ya cara bikinnya, resep jamu untuk mengobati kista. Langkah yang pertama itu harus gimana dulu, Kang Med? Dicuci dulu. Nah, ini cuci dulu. Itu jahe ya, Kang? Jahe. Jahenya berapa senti atau gimana, seberapa? Nah, ini cukup biar hangat. Kista. Itu kayaknya 2 ya? 2, oke. 2 potong. Ini 1 juga cukup lah. Oke, kunyitnya 1 aja cukup. Nah, saya perdekat aja biar kelihatan. Ini harus dicuci sampai bersih. Coba dilihatin dulu kok, Kang, sebentar. Nah, segede gitu, teman-teman. Terus kayu manis. Kayu manis berapa batang, Kang? Ini mah secukupnya aja. Secukupnya aja. Kang Med cuci semua ada 4 batang kayaknya ya? Iya. Nah, langsung dimasukkan ke sini, teman-teman. Ya, diawali dari kayu manis, masukkan ke dalam panci. Oh, ini Kang Med sederhana pakai tangki Magicom. Nah, ini panci paling mahal nih. 300.000. Kemudian sereh wangi ya, Kang? Sereh wangi berapa batang? Ini baru 3 ini gede. 3 batang yang gede-gede katanya.
Nah, itu dikupas dulu, buang kulitnya yang tidak berguna. Nah, cuci bersih, oke. Nah, setelah itu diiris-iris Diiris, ya. teman-teman. Oh, dibuang sampai bersih dulu itu kulitnya. Buang akarnya. Oke. Dipotong sekira 2 sentian, teman-teman. Wah, tajam ya, namanya juga cutter. Itu buang bagian ujungnya. Dan ini satu lagi. Oke. Kayaknya udah 4 ya? 3. Oh, 3. Oke, 3. Ini dipotong-potong lagi. Oh, kemudian yang bagian apa Dibelah. ya? Yang bagian kepalanya itu dibelah. Oh, semuanya dibelah ya? Atau bagian Enggak lah, kepalanya aja? yang gede. Oh, yang gedenya dibelah. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki atau panci, teman-teman. Nah, kemudian ini kunyitnya. Wah, diiris-iris tipis dulu. Ini cukup diiris-iris atau perlu digeprek juga sih, Kang? Ini cukup diiris. Iris-iris juga ya. Nanti kalau udah direbus mah nanti dia keluar sendiri ya. Oh, yang habis lahiran tuh bagus. Makan kunyit. Kunyit. Untuk pemulihan atau apa, Kang? Ya, pemulihan. Pemulihan. Kemudian jahe merahnya, karena jahe merah nggak ada, kita pakai jahe putih. Jadi kalau misalkan jahe putih itu bisa juga sih, nggak, Kang? Bisa. Oh iya, kalau nggak ada jahe merah, jahe putih aja katanya. Wah, mantap ini. Kemudian campurkan 2 gelas air. Setelah itu nyalakan kompornya, teman-teman. Nah, ini ramuannya sudah dimasukkan semua ke dalam panci dengan 2 gelas air. 1 gelas airnya sekitar 200 mili ya, 150 mililiter, teman-teman. Nah, berarti 300 mili. Kalau gelas yang gede berarti 1 gelas gede ya, Kang? Iya. Nah, itu Jeruknya apinya. mantap di kasihnya lah. Oh, nanti ya pas di gelas. Nah, jeruknya nanti di akhir kalau udah dimasukin ke gelas. Dari 2 gelas ini kemudian direbus menyusut menjadi 1 gelas ukuran 150 mili. Gitu. Ini ditunggu sampai mendidih, teman-teman. Kalau sudah mendidih dan menjadi kira-kira 1 gelas, dimasukin ke gelas. Kang Med pernah mengobati orang yang sakit kista? Iya, kasih ramuan gitu. Tapi dia rajin gitu, rajin bikinnya sendiri. Ya saya ngasih tahu gitu. Oh, Kang Med pernah ngasih Tahu jamu gitu ya, ngasih cara membuat jamu untuk sakit kista ke penderita kista. Tapi alhamdulillah sehat sampai sekarang. Ngasih taunya sekali, terus Kang Med ngasih saran diminum rutin gitu ya. Dan sekarang itu sudah sembuh? Sembuh. Alhamdulillah sembuh. Oke. Itu rutinnya itu sehari minum berapa kali, Kang? Atau sehari sekali gitu? Sore sama pagi. Pagi dan sore hari diminum setiap hari. Setelah makan atau sebelum makan? Enggak, sebelum makan juga nggak apa-apa. Bagusnya sebelum makan gitu ya. Oke.
Terus ini Kang, itu kalau yang sakit kista ya, biasanya gejalanya apa tuh? Kerasa sakit atau gimana Kang? Sakit. Sakit di bagian perut atau bagian kemaluan? Dia deket kemaluan rahim lah. Oh, di bagian rahim ya, itu bisa di... Kan itu mah jadi intinya ada halangan gitu. Berarti ada berupa daging atau penyakit Ya, yang menghalangi jalur mah, keluar bayi gitu ya. iya. Jalur Kan itu mah susah punya anak. susah punya anak. Oh, kista mah. Kalau kistanya sembuh berarti bisa Insya punya Allah. anak lagi. Kan jadi head jadi lancar. Kan jadi lancar. Nah, penyakit kista itu munculnya pada saat kista head tidak lancar kan. Nah, kalau misalkan ditangani itu bisa dicegah berarti. Insya Allah. Kalau head tidak lancar ada ramuannya, Kang? Itu kurang tahu, itu belum itu sih semua. Kalau masalah itu. Iya, harusnya sama cewek ya. Ya, intinya sih kalau dari Kang Med, kalau misalkan head tidak lancar segera ditangani, dicari obatnya gitu. Kalau misalkan head tidak lancar itu bisa berakibat fatal. Nah, yang penyakitnya yaitu kista. Kalau sudah terkena kista susah punya anak begitu susah punya anak, badan kurus, kering gitu. Itu tidak nafsu makan atau gimana kan? Ya kayaknya kan ngerasain sakit kayaknya. Oh, saking sakitnya badan juga bisa sampai kurus. Kan kalau itu main juga susah gitu, nggak lancar lah. Nggak lancar. Ya kalau misalkan menerima nafkah batin juga sakit ya? Nah iya itu jadi nggak stabil lah intinya. Nggak stabil. Kang Med bisa geser nggak ke sebelah sini Kang Med? Nah, jadi biar kelihatan. Oke. Nah ini sambil menunggu aja sampai mendidih, sampai matang teman-teman. Sampai jadi itu mah punya bisa hubungan sama istrinya jadi kurang. Kan pertamanya ngerasain sakit lah ini. Iya. Jadi kurang semangat gitu. Ya gak ada gairah gitu ya buat melayani suami juga. Gimana mau melayani itu cuman juga melayani ini cuma terpaksa kayaknya. Terpaksa. Takut dosa gitu. Takut dosa. Bagusnya sih seorang suami memahami paham atas apa yang dirasakan oleh istri. Ya saya juga alhamdulillahnya setahun lebih itu sama istri nggak hubungan kan. Istri itu sakit. Oh sakit apa? Jantung. Oh jantung. Cuman saya mah menyadari lah itu. Iya betul. Nah ini patut dicontoh teman-teman. Kang Med ya sebagai suami memahami istri selama 1 tahun tidak bisa berhubungan dengan istri karena istri mengidap sakit jantung. Iya, kan tidurnya nggak secara kayak orang lain. Oh, nggak lelap gitu ya? Tibrak. Cuman gitu tidur teh bantal ditumpuk gini. Oh tengkurap. Oh. Kan kalau bulan itu rasanya sesak gitu. Oh sesak dada itu ya. Jadi tengkurap. Itu selama setahun lebih itu istri saya. 1 tahun lebih. Nah cuman biasa. Kemarin waktu meninggalnya itu itu mah nggak kayak lagi sakit, sehat sih. Habis bantu-bantu dari orang nikah. Mendadak. Saya juga waktu itu kerja, nah pulang lohor mau berangkat lagi kayak nggak malas gitu. Mang Mednya. Oh jadi seperti firasat gitu ya. Males gak mau males buat kerja, nggak berangkat lagi gitu. Pengennya di rumah aja. Padahal itu udah suruh berangkat lagi, tapi saya perasaan nggak enak. Perasaan nggak enak. Berarti Kang Med menyaksikan sendiri pada saat pas itu menyaksikan sendiri di sini. Kan di kamar juga dia udah pindah ke sini. Bisa biasa jalan sendiri. Nah terus itu kayak kesurupan gitu. Kejang-kejang kayaknya ya. Tapi ada pikiran yang membebani gitu kan? Enggak sih. Enggak ada, semuanya lancar aja, sehat, enggak ada pikiran yang berat gitu ya, normal. Tapi mungkin karena Tuhan sudah sayang gitu sama istri Kang Med, itu juga enggak lama habis pulang. Enggak lama. Cuma ngorok paling setengah jam enggak ada sih. Langsung pas. Iya, jadi berarti nggak dibawa ke rumah sakit ya, nggak keburu kayaknya ya? Di rumah. Nah itulah teman-teman sedikit kisah dari Kang Med pada saat ditinggalkan oleh istri gitu ya.
Ya kita doakan istri Kang Med semoga diampuni segala dosa dan kesalahannya, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga Kang Med selalu diberikan ketabahan dan kekuatan gitu ya. Amin. Dengan rezeki yang berlimpah dan kesehatan yang cukup gitu. Nah, ini Kang Med ini udah matang belum? Udah cukup belum? Udah kan? Udah. Nah, ini nih teman-teman ramuan kistanya. Wangi banget gitu ya. Jahenya wangi. Jahe, kayu manis. Wah, mantap nih. Kayaknya sedap nih, bisa menambahkan nafsu makan kayaknya. Oke, kalau sudah matang mah dimatiin aja berarti Kang Med. Iya. Iya, ke kiri ya, ke kanan. Nambah gede, nambah kecil. Udah, puter ke kanan aja Kang. Nah, ini muternya tadi Kang Med kebanyakan. Oke, kalau udah gini gimana Kang? Ntar ambil lap dulu. Lap. Nah, ini kemudian dituang ke gelas. Hati-hati Kang Med, harusnya itu pakai sendok Kang, supaya tidak pecah. Enggak lah. Kalau ini mah tebal ya, aman. Nah, ini dari warnanya Beda. Seperti teh ya. Iya, seperti teh dan aromanya wangi banget teman-teman. Mantap. Tahap selanjutnya yaitu mengiris jeruk nipis, kemudian diperas, dimasukkan ke jamunya. Oke. Berapa butir, Kang? Nah, satu juga cukup. Satu buah aja cukup, teman-teman. Nah. Ini baik juga kayaknya ya dikonsumsi oleh siapapun ya kan? Mau yang sehat boleh. Yang sehat boleh, ini jamu lah. Selain dari mengobati kista, jamu ini khasiatnya apa lagi, Kang? Ini pegal juga bisa. Oh, pegal linu. Menjaga daya tahan tubuh juga bisa ya, Kang? Supaya tidak mudah kena penyakit, teman-teman. Nah, ini jamunya. Udah selesai? Udah. Beres? Diminum sehari 2 kali ya? 2 kali. Setiap hari? Berapa hari? Sampai sembuh sampai gitu. Sembuh. Nanti juga ada perubahan. Peningkatan menuju sembuh. Boleh saya nyoba kan? Tapi masih panas ya? Panas. Udahlah, segitu aja. Nah, itulah teman-teman ramuan kista dari Kang Med dan penderita kista yang sekarang berangsur pulih, yang asalnya dari daerah Sukanyiru, Kabupaten Sumedang. Ya mudah-mudahan ya ilmu pengetahuan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi amal jariah bagi penderita diabetes asal Sukanyiru, Sumedang. Gitu ya. Mudah-mudahan banyak yang bisa sembuh dengan ramuan ini. Oke, Kang Med, ada yang ingin disampaikan lagi, Kang Med? Ya, intinya mah kalau punya penyakit kista, ini harus rajin lah minum ramuan gitu. Biar kedepannya kan bisa sembuh. Mudah-mudahan yang belum punya keturunan, mudah insya Allah sembuh, bisa punya lagi keturunan gitu ya. Oke, kalau begitu saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.